Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, aliran air di sawah ini banyak terdapat ikan kecil yang bisa dikonsumsi. Bahkan bisa diolah menjadi pepes ikan yang lezat dan menggugah selera. Ikan cere merupakan ikan-ikan kecil yang biasanya hidup di selokan atau aliran air irigasi di sawah. Dari ikan cere ini pula, Ibu Neneh mencari nafkah untuk keluarganya. Sehari-hari, perempuan berusia 65 tahun ini mencari ikan cere di aliran air yang ada di pematang sawah di sekitar rumahnya, di Kampung Balai Kapek, Desa Cisakilir, Cianjur, Jawa Barat. Ikan cere hasil tangkapannya itu kemudian diolah menjadi pepes ikan yang nantinya dijual keliling kampung. Terus lagi, tahunan, kulit kayaknya ngeser, cere kayaknya nyanyir. Ikan cere yang menjadi sumber penghasilan Ibu Neneh tidak mudah diperoleh begitu saja. Dengan dibantu anaknya, Ibu Neneh harus menyusuri aliran air dari satu pematang sawah ke pematang sawah lainnya. Hanya pekerjaan inilah yang bisa dilakoni Ibu Neneh setelah suaminya sakit hingga mengalami kebutaan total beberapa tahun lalu. Sehingga sejak saat itu, Ibu Neneh berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kisah gaya panas, sok ayaan. Di usianya yang sudah menua, penglihatan Ibu Neneh mulai berkurang. Rabun di matanya mengakibatkan Ibu Neneh kadang kesulitan saat menyaring ikan cere di dalam air got yang keruh. Mi, kenging ke, cengeng dah dekat tinggali. Ikan cere memang didapatkan secara cuma-cuma, hanya tinggal mencari di aliran sungai dengan penuh kesabaran. Namun bukan berarti Ibu Neneh tidak keluar modal. Ia harus membeli bumbu untuk membuat pepes ikan ini. Koneng, sereh, salam, bawang, 40 kadang 5. Setelah semua bahan sudah tersedia, Ibu Neneh pun memulai proses pembuatan pepes ikan cere. Ikan-ikan yang telah dicuci tadi kemudian dilumuri dengan jeruk nipis. Goreng bumbu, kasih eta, cere dilebetkan karena teras di samaraan itu ya bawang, salam, sereh, koneng. Kalau sudah, bumbu kemudian dicampur dan diaduk dengan ikan-ikan cere tadi. Melarian lauk nak, kesulitan nama. Ikan cere yang sudah dicampur dengan bumbu lantas dibungkus dengan daun pisang. Untuk selanjutnya tinggal dikukus sampai matang. Dalam sehari, Ibu Neneh bisa membuat 15-20 bungkus pepes, tergantung berapa banyak ikan cere yang berhasil ditangkap. Selama 3 tahun terakhir, seperti inilah rutinitas Ibu Neneh setiap harinya. Berjalan kaki keliling kampung menjual pepes ikan cere masakannya. Pepes-pepes itu dijualnya dengan harga Rp5.000 per bungkus. Terus ini terus capek terus umi teh. Terus ngaras karunya, ngawasos kan sedamang teh itu berai berang, secara teh itu ada peting gitu. Meski harus berjalan jauh melawan panas dan hujan, penghasilan yang diperoleh Ibu Neneh seolah tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Namun semangatnya tak pernah redup. Ia sadar ada anak-anaknya yang harus diberi makan di rumah. 50.000 melalui pajang sadayana, itu pajang mah 30 ini. Upami pajang sadayana kengeng, gara-gara, aitan masuk di canak dia, dia caku anak incu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperingati Hari Ibu sekali setahun. Ibu mengingat kita setiap saat dalam kehidupannya. Bayangkan peristiwa yang paling menegangkan ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Jika seorang dokter berkata, hanya ada dua pilihan, menyelamatkan nyawamu atau menyelamatkan bayimu, pasti semua ibu berpikir mengorbankan dirinya agar tetap bayinya itu selamat. Maka wajarlah dalam hadis riwayat Al-Bazzar, ketika ada seorang laki-laki yang tawaf menggendong ibunya. Bayangkan kesusahan yang luar biasa itu. Lalu lelaki itu datang kepada Nabi SAW dan bertanya, hal addaitu haqqaha, apakah aku telah menunaikan haknya, wahai Rasul SAW? Nabi menjawab, la wala bizafatin wahidah, tidak, walaupun dibandingkan dengan satu rintihan kesakitan ibu ketika dia melahirkan. Ya, bagaimana mungkin seorang anak yang sehat akalnya dan jernih jiwanya dapat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun dia tidak bekerja di luar, tapi kesibukan, kesusahan, kasih sayang, pengorbanan seorang ibu tidak ada yang dapat menduakannya. Kadang 4 bungkus, kadang 5 bungkus. Kalau yang ikan pepesnya, kalau yang ikan gorengnya, kadang 3 bungkus, 4 bungkus. Alasannya nggak sempat masak. Kalau itu beli sama ibu nenek, enak rasanya. Sudah selama 4 tahun terakhir, Pak Komar, suami ibu nenek, mengidap penyakit katarak. Karena ketiadaan biaya untuk operasi, saat itu akhirnya membuat Pak Komar kehilangan penglihatannya. Udah 4 tahunan. Mula-mulanya dia sakitnya kelingsir doang. Terus kelamaan jadi katarak, udah penuh katarak itunya. Dibawa ke rumah sakit, mau dioperasi. Udah bikin rujukan tapi nggak bisa diproses di habisnya. Kehilangan penglihatan membuat Pak Komar hanya bisa berdiam diri di rumah. Tak bisa lagi bekerja, bahkan untuk beraktivitas di dalam rumah pun harus dibantu ibu nenek dan anaknya. Berbagai upaya pengobatan sudah dijalani Pak Komar, namun tak satu pun yang berhasil memulihkan penglihatannya. Balik angkat icalan sing rarisnya. Lancar sing saya babeh sing ngadamang terus kapis ka Cianjur ka sapur ka di kampung-kampung mah atau lami teh Berobat di kampung-kampung aja sekarang beli dari apotek obat tetes mata yang agak mahal, nggak ada reaksinya juga. Udah di obat kampung masih nggak bisa itu lihat, masih gelap kelihatannya gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan jasa dan perjuangan seorang ibu. Terkadang apa yang dilakukannya bukan hanya bermanfaat untuk anak-anaknya, tapi untuk manusia yang jauh lebih luas lagi. Ibu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar dalam hadis, ulama yang sampai mendapatkan titel Amirul Mukminin fil Hadis. Ini adalah kasta paling tinggi para ulama-ulama ahli hadis. Sufyan Ats-Tsauri sempat ragu sebab dia tidak memiliki biaya untuk menuntut ilmu. Sementara dalam belajar dibutuhkan keseriusan. Ilmu cepat sekali pergi dan menghilang. Tiba-tiba datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat di bumi yang tidak bersayap, ibunya. Ketika ibunya datang kepadanya dan berkata, "Belajarlah engkau, aku yang akan menanggungmu dengan usahaku memintal benang." Bayangkan, seorang ibu sanggup mengorbankan apa saja untuk putranya itu. Dari situlah kemudian lahir seorang ulama besar di bidang ilmu hadis. Dan tentu saja, jasa seorang ibu bukan hanya bagaimana dia mencari nafkah bagi anak-anaknya. Dia tetap mendidik, membentuk mental dan karakter anaknya itu.